Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Illarma One Piece chapter 1126 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Illarma One Piece pada kita semua. Eits, sebelum kalian menikmati Shop Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhui, bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece, plus selingan boba uhui pastinya. One Piece chapter 1126 mendapatkan judul Payback, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pembalasan. One Piece masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Ternyata tak hanya tukang kayu Minatomo saja yang menghilang. Yamato juga akhirnya mengetahui jika ciwi-ciwi uhui dari toko soba juga menghilang. One Piece chapter 1126 memperlihatkan pertarungan antara kru bajak laut Akagami melawan kru bajak laut Bartolomeo. Bajak laut Bartolomeo berhasil dikalahkan oleh Jackie. Bajak laut Shanks kemudian menyuruh bajak laut Bartolomeo untuk memberikan racun pada Luffy dalam waktu 1 bulan ke depan. Hal ini dilakukan Shanks sebagai pengampunan untuk bajak laut Bartolomeo karena telah berbuat tak senonoh di daerah kekuasaannya. Dan jika Bartolomeo tidak memberikan racun itu pada Luffy, maka Shanks sendiri yang akan menghancurkan bajak laut topi jerami. Bartolomeo kemudian meminum racun itu sendiri untuk menyelamatkan Luffy. Namun, racun itu ternyata palsu. Shanks hanya mengetes kesetiaan Bartolomeo pada Luffy. Setelah menyadari jika racun itu ternyata palsu, bajak laut Bartolomeo langsung berusaha untuk melarikan diri. Namun ketika bajak laut Bartolomeo mencoba kabur, Yasop menembaki mereka. Dan walhasil, kapal Bartolomeo meledak di lautan. Kru Shanks selalu meminta masyarakat yang berada di pulau tempat Bartolomeo berbuat onar untuk melepaskan semua atribut dari bajak laut topi jerami dan kembali menggantinya dengan atribut bajak laut Akagami. Shin kemudian berpindah ke pulau Hachinosu. Teach diperlihatkan sudah kembali ke markasnya. Dia marah pada Pizarro karena membiarkan Koby kabur, tapi memuji Kuzan karena sudah menangkap Garp. Akhirnya nasib dari Garp diperlihatkan. Dia saat ini berada di dalam salah satu sel penjara di pulau Hachinosu. 2 hari setelah insiden Egghead, Thousand Sunny lenyap di lautan dengan Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, dan Chopper yang berada di dalam kapal. Sedangkan kru lainnya yang bersama Lilith dan Bonnie ada di kapal Elbaf. Mereka terkejut begitu mengetahui hilangnya teman mereka. Di akhir chapter, Nami terbangun di sebuah ruangan misterius. Nami sudah menggunakan setelan baju khas bangsa Viking. Sedangkan ruangan tersebut memiliki dekorasi seperti mainan Lego. Siapa yang berani-beraninya mengganti baju Nami Swan? Seperti biasa, plot yang digunakan oleh Oda ketika memasuki arc baru, kru topi jerami pasti akan terpisah. Dari pakaian yang digunakan oleh Nami, sudah dapat dipastikan grup yang berada di atas kapal Thousand Sunny sudah berada di pulau Elbaf lebih dulu jika dibandingkan dengan grup yang berada di atas kapal Dory dan Brogy. Sudah jelas Nami diculik oleh bangsawan Elbaf dan kemungkinan besar dia adalah Pangeran Loki. Itu artinya para Opler akan melihat 2 latar yang berbeda, yaitu grup Nami akan berada di area kerajaan Elbaf, sedangkan grup Robin akan berada di area perkampungan bangsa Elbaf. Dan diculiknya Nami akan menjadi konflik pertama antara bajak laut topi jerami dengan para raksasa Elbaf. Pada One Piece chapter 1126, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah hidangan Shop Iller untuk One Piece chapter 1126. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Yap, karena kita sudah memasuki arc Elbaf. Inilah beberapa fakta menarik tentang Elbaf yang sudah dijelaskan dalam One Piece. Dan kru topi jerami yang akhirnya sampai di pulau Elbaf. Nama pulau yang sudah dimention oleh Oda Sensei sejak arc Little Garden, yang mana menjadi tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh Luffy dan juga Usopp. Bahkan Oda sendiri pernah mengatakan jika dia sangat tidak sabar untuk menggambar arc Elbaf. Memang pulau Elbaf tidak terlalu jauh dari pulau Egghead,
karena Dory dan Brogy saja tidak membutuhkan waktu hingga 1 hari untuk berlayar ke Pulau Egghead. Bangsa Elbaf benar-benar terinspirasi dari bangsa Viking dan mitologi Nordik. Diperlihatkan desa tempat kelahiran dari Dory dan Brogy, Oimo dan Kasi, serta Hajrudin yang pernah diperlihatkan juga di dalam kilas balik dari Big Mom kecil. Namun ternyata desa tersebut hanya sebagian kecil dari Pulau Elbaf, karena masih ada area di mana para raksasa bangsawan Elbaf yang tinggal di area kerajaan. Yap, salah satu bangsawan Elbaf yang sudah pernah disinggung adalah Pangeran Loki. Meskipun baru diperlihatkan siluetnya saja, namun namanya sudah pernah disebutkan 2 kali di dalam manga One Piece. Pertama saat Big Mom mengatakan jika Lola anaknya dilamar oleh Pangeran Loki dari Elbaf. Namun Lola melarikan diri karena dia hanya ingin menikah dengan pria yang dicintainya. Kedua adalah ketika di dalam flashback masa kecil Big Mom, sekitar 63 tahun yang lalu di Elbaf, sosok bangsawan raksasa brojol dari lubang emaknya, dan dia diberi nama Loki. Yap, Pangeran Loki. Selain itu, hal menarik lainnya di Elbaf adalah sesuatu yang sangat besar yang menjulang sampai ke langit. Yap, jika Oda menggambarkan Pulau Elbaf, pasti dia sangat konsisten untuk menggambarkan 2 garis ini yang menjulang sampai ke langit. Jika dilihat-lihat, bentuknya mirip seperti sebuah batang pohon. Dan apakah kalian tahu, di dalam mitologi Nordik dikenal dengan sebuah pohon yang bernama Yggdrasil. Sepertinya di atas Yggdrasil terdapat Pulau Langit. Berbicara mengenai Pulau Langit, ada satu pulau yang telah dihancurkan oleh Enel, dan pulau tersebut dinamakan Birka. Yap, jika kalian tanya Mbah Google, Birka dalam dunia nyata adalah sebuah kota Viking kuno. Nah, apakah ini hanya sebuah kebetulan yang sangat membagongkan? Berbicara mengenai Birka, kita juga tak boleh melupakan Urouge, karena dia adalah manusia bersayap yang termasuk ke dalam ras Birkan. Apakah Urouge akan terlibat di arc Elbaf? Karena hanya dia satu-satunya supernova yang belum nimbrung bersama bajak laut topi jerami. Selanjutnya di Elbaf saat ini juga ada Jaguar di Saul yang ternyata selama ini selamat dari insiden Buster Call di Ohara. Dia juga berhasil menyelamatkan buku-buku milik Sarjana Ohara, dan saat ini dia memilih untuk bersembunyi di Pulau Elbaf, sembari menjaga buku-buku tersebut. Hingga akan terjadi pertemuan yang sangat emosional antara Nico Robin dan Jaguar di Saul di Pulau Elbaf nantinya. Selanjutnya, Elbaf merupakan tempat asal-muasal dari legenda Dewa Matahari Nika. Pasti akan ada banyak sekali tulisan-tulisan kuno yang menceritakan mengenai Nika. Bahkan bisa saja terdapat patung Nika di Elbaf. Pasalnya para raksasa mengetahui bagaimana wujud dari Nika, sedangkan ras Buccaneer hanya mengetahui ciri-ciri dari kemampuan Nika saja. Elbaf akan menjadi tempat bagi Luffy untuk mengetahui lebih dalam tentang Nika. Pasalnya dia sampai saat ini belum sadar jika wujud gear kelimanya itu adalah sosok Dewa Matahari Nika. Luffy pastinya akan memaksimalkan kekuatan Nika di Elbaf. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai Shop Iler Plus Plus untuk One Piece chapter 1126. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.